Bagaimana kabarnya? Semoga semua tetap sehat ya. Karena saat ini kita sudah masuki tahun yang baru. Selamat tahun baru anak-anak. Nah, kalau kemarin tahun 2020, berarti sekarang tahun berapa? Ya, 2021. Nah, di tahun ini kita masih tetap ibadah secara online. Tidak apa-apa ya anak-anak, biar anak-anak tetap sehat selalu. Nah, tapi kakak harap anak-anak tetap bersuka cita dan tetap semangat untuk beribadah dan memuji nama Tuhan. Oke? Ya, kita akan mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tahun yang baru yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan menjaga kami, keluarga kami sampai saat ini. Tuhan, kami mau beribadah, tolong kami untuk sungguh-sungguh memuji, memuliakan nama Tuhan. Ampunilah dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kakak mau ajak adik-adik berdiri karena kita mau bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Seperti Tuhan melihara burung-burung di udara, bunga-bunga. Nah Tuhan juga pelihara adik-adik untuk selalu memuji Tuhan. Nah adik-adik yuk berdiri, kita mau nyanyikan lagu Burung Pipit Tidak Menanam. Mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita, lipat tangannya, kita mau sungguh-sungguh menyanyikan pujian Bapa Engkau Baik.
Anak-anak masih dengan sikap berdoa, kakak akan ajak kita dan pimpin kita untuk berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kini tiba saatnya kami mau mendengarkan cerita Tuhan. Kiranya Bapa saja yang boleh melingkupi kami. Berkati kakak sekolah minggu kami yang akan memberikan cerita Tuhan. Bapa, inilah kami siap mendengarkan cerita Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, selamat tahun baru. Memasuki tahun 2021, kira-kira adik-adik sedang kemana saja ya? Mungkin ada yang bermain sama teman-temannya ya di sekitar rumah, atau mungkin ada yang makan bersama sama keluarganya, atau mungkin ada yang pergi ke kampung halaman, ya kan? Tapi jauh-jauh dari hari ini tentu ya, karena kan kalau sekarang belum boleh kemana-mana, ya kan adik-adik? Nah, hari ini adik-adik, kakak mau bercerita mengenai murid-murid Tuhan Yesus yang pertama kali. Nah, kakak akan mulai cerita kita dari seorang yang bernama Simon Petrus dan juga Andreas. Ada yang udah pernah dengar belum? Biasanya nih kalau kakak-kakak yang kelas 5 dan kelas 6 mungkin sudah pernah dengar cerita ini. Ada yang ingat gak? Nah, untuk kembali mengingatkan, kakak mau ajak adik-adik untuk membuka kitab kita di Markus 1. Kita buka di Markus 1 ayat 16. Ya, kakak bacakan ya. Cuma satu ayat aja. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Nah, sampai situ aja. Berarti adik-adik semua udah tahu dong ya, apa sih pekerjaan Simon dan juga Andreas? Bener adik-adik, pekerjaan mereka adalah seorang nelayan. Biasanya kalau nelayan itu ngapain adik-adik? Kan biasanya kalau nelayan itu menjala ikan, iya nggak? Memancing ikan atau menangkap ikan, iya kan? Nah, sama adik-adik, Simon dan juga Andreas itu pekerjaannya sehari-hari dia itu menjala ikan. Nah, kalau misalkan nelayan kan biasanya bekerjanya malam-malam ya. Jadi kalau untuk Simon dan juga Andreas biasanya kalau malam hari mereka pergi mencari ikan di laut atau mungkin di sungai. Tapi kalau di cerita kita di Alkitab, dia mencari ikan di danau. Nama danaunya adalah Danau Galilea. Nah, adik-adik, sesudah pergi mencari ikan nih ke danau gitu di malam hari, ketika sudah mulai pagi gitu kan, ketika mendengar suara ayam berkokok dari jauh di sana, itu mereka kembali atau cahaya matahari sudah mulai kelihatan, mereka kembali adik-adik, kembali ke tepi danau. Mereka itu mengangkat ikan-ikannya, iya kan, hasil tangkapannya tuh diangkat semua. Setelah itu hasil tangkapan yang sudah diangkat itu dibawa ke pasar. Nah, tapi adik-adik biasanya yang membawa ke pasar atau yang menjual hasil ikan-ikan itu adalah para perempuan yang ada di sekitaran danau itu gitu. Misalnya ya seperti ibunya atau adik-adiknya yang perempuan atau mungkin juga para istrinya. Nah, terus kalau begitu pekerjaannya Andreas dan juga Simon ketika pagi menjelang siang apa adik-adik? Pekerjaan mereka adalah selain beristirahat, mereka menyiapkan jala-jalanya. Jadi dirapihkan tuh jala-jalanya, pancingannya semua, mungkin ada yang dijemur atau disiapkan, dicek apakah ada jala yang putus seperti itu atau yang robek, itu disiapkan sama mereka. Nah, nanti ketika menjelang sore hari dan menjelang malam, mereka sudah bersiap-siap untuk pergi mencari ikan lagi.
Seperti itu saja adik-adik pekerjaannya setiap hari. Dari mulai pagi, siang, malam, lalu kembali lagi menjadi pagi, siang, malam. Pekerjaan Simon dan juga Andreas hanya seperti itu. Karena memang tidak ada lagi yang bisa dikerjakan ya sebagai seorang nelayan, apalagi di pinggiran danau gitu tidak ada pekerjaan yang bisa dilakukan yang lain. Nah, adik-adik, suatu saat seperti cerita di dalam Alkitab yang sudah kita baca tadi, Yesus pada saat itu berjalan-jalan di tepi Danau Galilea. Dia melihat pekerjaan para nelayan yang ada di situ. Karena melihat itu adik-adik, Tuhan Yesus lalu memanggil mereka. Dan mereka melihat, kan dipanggil seperti ini. Simon, Andreas, gitu kan? Nengok dong, Simon dan Andreas nengok gini. Iya, katanya. Tolong bawa aku bersama-sama dengan engkau. Nah, adik-adik, Simon dan juga Andreas pergi bersama-sama dengan Yesus menaiki perahu mereka ke tengah danau. Ya kan? Nah, setelah itu mereka kembali lagi. Sesampainya mereka di tepi danau, Tuhan Yesus bilang gini, Simon dan Andreas, tebarkan jalamu di situ. Bingung dong Simon dan juga Andreas. Kita aja kesulitan mendapatkan ikan, masa Yesus mengajak kami, meminta kami untuk menebarkan jala di sore hari, di siang hari. Kapan adik-adik? Nah, kapan itu tidak dijelaskan dalam Alkitab, tetapi adik-adik di sini yang perlu kakak garis bawahi adalah pada saat itu Simon dan juga Andreas saja tidak yakin adik-adik. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tetap menebarkan jalanya seperti apa kata Yesus, dicebarkan. Lalu tidak lama kemudian bergerak perahunya adik-adik. Terus diangkat jalanya. Ada banyak adik-adik, banyak sekali ikannya. Tidak seperti hari-hari sebelumnya ketika Simon dan juga Andreas itu menebarkan jala. Mereka bingung, mereka kaget. Kok bisa banyak ya? Terus habis itu turunkan mereka dari perahu. Yesus kembali memanggil Simon dan juga Andreas adik-adik. Mereka panggil seperti ini. Simon dan Andreas, itu kan pada saat itu mereka lagi sibuk mengeluarkan ikan dari jala. Dipanggil Simon dan Andreas. Lalu menoleh mereka. Iya Yesus, ada apa gitu kan? Yuk kakak mau ajak kita baca di Markus 1 ayat ke-17 dan 18 ya adik-adik ya. Kakak bacakan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ternyata adik-adik, panggilan Tuhan Yesus pada saat itu untuk mengajak Simon dan juga Andreas menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus. Respon dari Simon dan Andreas juga sangat luar biasa ya adik-adik. Dia melihat mukjizat itu dan dia langsung meninggalkan jalannya, dia pergi mengikuti Yesus. Karena Yesus, coba adik-adik bayangkan, Tuhan Yesus baru pertama kali menemui Simon dan juga Andreas. Begitu juga sebaliknya, Andreas baru pertama kali menemui Yesus. Tapi Simon dan juga Andreas dengan mendengar panggilannya Yesus dan juga melihat mukjizat yang sudah Tuhan berikan kepada mereka, mereka langsung meninggalkan pekerjaannya. Dan Tuhan tidak lagi menjadikan Simon dan juga Andreas sebagai penjala ikan, tetapi menjadikan Simon dan juga Andreas sebagai penjala manusia. Kak, penjala manusia itu apa sih? Jadi adik-adik, penjala manusia itu berarti kalau penjala ikan itu kan berarti dia menangkap ikan, ya kan, memancing ikan. Nah, kalau penjala manusia yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini adalah Tuhan Yesus mau kalau Simon dan juga Andreas menjadi saksi bagi Tuhan Yesus untuk banyak orang. Seperti itu.
Jadi banyak orang yang percaya dan juga mau beralih kepada Tuhan Yesus. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan juga mereka mau mengikuti Tuhan Yesus, sama seperti Simon dan juga Andreas. Itu arti dari penjala manusia, adik-adik. Lalu kenapa sih kok Tuhan memilihnya Simon dan Andreas? Adik-adik tahu? Karena Tuhan sangat menyayangi kita semua. Tuhan melalui Simon dan Andreas, Tuhan menyayangi Simon dan Andreas, makanya Tuhan mau memanggil mereka. Oleh karena itu, melalui Simon dan Andreas, Tuhan mau Simon dan Andreas melakukan hal yang sama. Sehingga banyak orang, karena banyak orang ini dikasihi oleh Tuhan, maka Tuhan juga mau orang lain mendapatkan hal yang serupa seperti Simon dan juga Andreas. Seperti itu adik-adik. Di sini kakak juga mau cerita kalau adik-adik juga tidak usah khawatir. Tuhan tidak hanya sayang kepada Simon dan Andreas ataupun orang-orang pada masa itu, tetapi Tuhan juga menyayangi adik-adik. Tuhan Yesus juga mengasihi adik-adik. Oleh karena itu Tuhan Yesus mau adik-adik semua mendengar cerita tentang ini, dan adik-adik semua percaya kalau Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Jadi untuk apa adik-adik ragu untuk mengasihi Tuhan Yesus? Demikian cerita dari kakak adik-adik untuk minggu ini. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita, sebelum kita menutup cerita kita juga, kakak mau mengajak adik-adik menyanyikan sebuah lagu, yaitu Yesus Sayang Padaku. Adik-adik bangkit berdiri ya. Adik-adik, mari dengan sikap berdoa kita akan menutup ibadah kita ini. Adik-adik semua mengikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menunjukkan kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih karena Engkau telah memanggil kami semua. Ya Bapa, kiranya melalui cerita ini kami semakin diingatkan untuk selalu taat kepada Tuhan. Karena kami juga mengasihi Tuhan Yesus. Kami menyayangi Tuhan Yesus. Ya Bapa, inilah doa kami. Kiranya doa kami ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dan sampai jumpa minggu-minggu berikutnya.